Jangan dulu Bang kenapa Andi. tetap ketiung? Kamu mau Semua- buka, kamu mau Iya. ini, mau diskusi? Iya mau. Iya, Ini udah, kayak jangan orang emosi ya, Papua, santai. kayak ngomong, Bunda Ramai, Monyet. diam dulu. Bunda Papua. biar baju menghadapi sendiri. Ntar dulu, biar. biar cara omong orang Santai, Papua. santai. Ya, jangan bawa suku, nggak usah bawa suku. Kamu kenapa nggak bawa suku, takut ketahuan? Enggak, gini. Coba Kenapa kamu tunjukkan pakai kepada saya masker? dalilnya. Masih COVID. Nggak usah kamu urusin tuh masalah pribadi, ngapain? Oh pribadi. Debat agama aja. Ya ngapain debat kau urusin agama saya, bukan Bukit berdebat. Mas? Agama bukan untuk diperdebat. Lalu kamu Siapa naik yang ke mau sini debat untuk apa? agama? Saya mau Enggak Besarin mau, mukanya, takut. host. Nah, udah diturunin, nggak ada gunanya mancing emosi dia. Tutup aja kamera, Manyo. Kita hadapi siapa ini, Ardiansa? Aduh. Oke. So jago dia. Ya nggak apa-apa Bang Andi. Kita permalukan dia, mumpung ditonton banyak orang, 4.000. Tapi dia nggak mau diskusi pakai data, cuma nantangin doang, berantem. Itu dia salahnya kalau mau cuma berantem. Tadi Ya, sini nggak Tante bisa berantem. Marcel, biarin Mandi. Tante Marcel, saya kan Iya, minta dalil. Apakah Tuhan membolehkan membunuh orang yang benar? Boleh, Saudara mengatakan, kalau dia tidak sesuai dalilnya dengan mana? kerajaan surga. Kalau Dalilnya dia mana? tidak sesuai dengan kasih, kalau dia tidak melayani dengan kasih, kalau dia tidak berbagi dengan kasih, Saya minta dalil di Kamu perjanjian open camp. lama. Kamu nggak sopan. Kamu tuan rumah kok tidak open camp? Kamu tahu nggak? Dalilnya Tuan di rumah perjanjian di mana-mana. lama mana? Dalilnya di Tuan perjanjian lama. Tuan rumah kalau mau terima tamu di mana-mana selalu dia Kita dengan- tidak berharap Anda buka kamera. Kami jijik lihat mukanya. Laki-laki tapi mukanya kayak kayak suara perempuan. Kami jijik. Oh, Iya. Jadi kamu Iya. tunjukkan dalilnya di kitab perjanjian lamamu. Tuhan memerintahkan membunuh orang yang benar. Silakan, kita kamu minta suruh dalil. Saya buka perjanjian lama. Atas dasar apa kamu Lalu? suruh saya? Atas dasar apa kamu suruh saya? Katanya mau diskusi. Katanya Iya, mau saya diskusi. Saya dengan Zuma, yang lain diam. Yang lain masih di bawah Ya, standar. saya minta dalilnya di perjanjian lama, kitab Spanyol, Kenapa kamu kitab yang minta kalian curi dari agama Yahudi itu. Ada nggak di dalamnya tertulis perintah membunuh orang yang benar? Ada nggak? Intensinya apa? Oh sabar ya, ada yang minta intensinya apa. Jadi saya mau kasih dulu, kami mau saling mendoakan soalnya. Mama Mhm. Jangan lupa bawa tisu. Ya, tisunya dikasih parfum. Merek parfumnya itu Caplang. Saya tanya samamu. Mana dalilnya di perjanjian lama? Tuhan memerintahkan membunuh orang yang benar. Dalilnya mana? Kenapa kameraku dimatiin terus? Kami jijik lihat mukamu, kami jijik lihat mukamu, hidungmu berotot. Kamu tunjukkan aja, nggak usah buka Kenapa kamera jelek? apa. Mual nanti kita. Tutup aja kameranya. Turunin Mual aja nanti gitu, kita. saya screenshot, nanti saya bikin VT. Dede, lalena tante. Malin. Lalena deh. Nah suruh mati Lalit buka terus. kamera juga. Mungkin na share. Tidak level tadi, beda kelas coy. Debak Kamu di ngandre apa pedalaman, kita Jumai di kah? kota provinsi, bos. Debak ngandre apa Jumai anak-anak kah? Kau tunjukkan saja itu, kau punya data deh. Mana datamu di perjanjian lama? Ada Tuhan itu minta supaya mempersembahkan orang benar di atas tiang salib. Adakah? Kita orang petakut.
Kalau sampai Tuhan minta orang benar untuk disalib, matinya semua kita ini orang benar. Ayo, mana tunjukkan dalilnya? Ada enggak? Saya nyanyi lagu buat kamu aja ya. Mama. Enggak, aku masih SMA om. Belum bisa, belum mengerti. Maaf ya. Tante Marcel lagi nangis, ngapain? Di mute. Kau mau apa kesini, Iya, ampun. Bang Andi sudah benar tadi. Bang Andi sudah benar tadi. Jangan-jangan ada pengalaman pribadi dengan Bang Andi. Langsung diturunkan. Tiba-tiba datang om. Assalamualaikum om. Waalaikumsalam. Siapa? Soalnya om. Kenapa kau? Kenapa datang sini? Om, aku telat om, udah 3 bulan. Udah 3 bulan itu. Cek ternyata apa? Dia habis kena diare, habis itu dia minum apa tuh? Obat diare itu apa? Kalpanax. Bukan. Obat diare apa? Enstrostop bukan? Iya. Enstrostop dia minum satu toples. Membeku nya 3 bulan udah pernah pulang minta keberatan. Aku udah 3 bulan om, kenapa nggak melahirkan? ada parah. Dia bilang gini, aduh Gang, mes kak, haid kak, ternyata tacili. Aduh parah, udah geli. Katanya tadi mau diskusi baik-baik, udah dikasih topik, tapi nggak tahu juga, nggak mau diskusi. Mana sih? Aduh, sampai ke Makassar bau keteknya itu orang tadi, gila kan? Kita di sini takut berantem bro, takut kita berantem. Mencret kena bilang haid ki. Orang biasanya itu diminta buka kamera, enggak mau, ini dia datang pamer mukanya. Alamak. Berarti tebar pesona sama Bang Handi. Ternyata dia mau naik di sini menyumbang lagu. Potong bebek tante dikuali. Tante minta dansa 4 kali. Lucu banget di. Aduh. Ganda campuran parakang bede. Bang Umar Husain bilang, masa balas ya. Silakan pesan khusus, selamat pagi. Kita mau diskusi. Halo, shalom. Ya, silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Ini gini, mau bertanya aja sih kenapa orang Islam manggil ke Kristus itu bilangnya kafir. Mau dari Bible atau dari Al-Quran? Al-Quran aja deh. Al-Quran. Jadi kafir itu artinya menutup diri dari ajaran atau firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir itu artinya menutup atau tertutup. Jadi saudara-saudara Kristen ketika datang kemudian ajaran Islam kepada Anda, di mana ajaran Islam itu diperuntukkan untuk Anda menolak ajaran itu. Anda menerima ajaran dari Roma yang notabene dikatakan ajaran Yesus katanya. Tapi Yesus mengaku diutus hanya untuk Israel. Saudara bukan Israel. Sedangkan Islam datang untuk seluruh manusia, berarti untuk Anda juga. Tapi Anda tolak. Maka dikatakanlah kalian itu adalah orang-orang kafir, orang yang menutup diri gitu. Gitu Bang. Iya. Artinya terjemahannya bagus, makna dari kafir itu bagus.
orang yang menutup diri dari ajaran Islam itu kafir. Nah, kata kafir ini menjadi jelek kemudian setelah Bible mengambil kata kafir dan ditempatkan pada bukan tempat yang seharusnya. Kata raka yang artinya tulul, artinya bodoh, itu diterjemahkan dengan kata kafir. Gitu, sehingga kata kafir ini menjadi jelek. Ada lagi di dalam Yohanes 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nah, itu juga dari terjemahan yang ada di kitab saudara. Jadi sebenarnya Islam itu Al-Quran itu menjelaskan dengan kata kafir itu ya nggak ada masalah sebenarnya. Orang yang menutup diri terhadap ajaran Islam disebut kafir. Kafir itu menutup diri terhadap ajaran Islam. Kan tidak mengandung makna yang buruk. Nanti buruk setelah kata kafir dicomot oleh lai. Jadi jelek artinya kafir itu. Gitu Bang. Ya soalnya kan banyak yang bilang kayak gitu. Kristen kafir bilangnya kayak gitu terus kan. Makanya saya pengen tahu arti dari kafir itu apa. Kafir itu tadi Yeah. Kristen menutup diri dari ajaran Islam. Itu kafir. Maknanya kemudian menjadi buruk setelah ada di Bible kata kafir. Menjadi sesuatu yang jadi jelek. Dikarenakan karena lai. Gitu Bang. Oke. Udah paham Bang? Udah. Ada lagi pertanyaan Bang? Paling itu aja sih. Pengen tahu aja gitu. Kalau himbauan kami sih, Dari sekte mana kalau boleh tahu? ya sekte Iya. mana Bang? Lanjut Kenapa? nanti. Sekte mana ditanya Banjuma, sekte mana? Agama mana Bang? Protestan. Oh Protestan. Protestan ini satu sekte yang protes terhadap Kristen yang lebih dulu, seniornya. Berarti ada yang salah dengan Kristen yang lebih senior, sehingga muncul sekte baru. Iya, tapi saya juga sih agama saya ini maksudnya gak terlalu mendalami juga sih Bang. Saya Dulu Banyuma, tanya dulu sebelum kamu tadi diterangkan Banyuma arti kafir itu, apakah kamu sudah ada pengertian kafir sebelumnya yang kau ketahui Bro? Kenapa? Soalnya gak Sebelum tadi dijelaskan arti kafir dari Banyuma, apakah ada pendapat sebelumnya arti kafir menurut Anda gitu? Iya, kalau pendapat saya sih bilang itu kayak jelek gitu. Oh jadi kafir itu konotasinya jelek begitu ya? Iya. Tapi sudah diterangin sama Banyuma bagaimana? Puas? Ya paham sih. Oke. Oke. Lanjut ke Protestan Banyuma, silakan. Iya. Kalau misalnya saudara mengatakan tidak terlalu mendalami, kalau di dalam Al-Quran ini kan terkait dengan orang-orang kafir, misalnya dikatakan di dalam innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang yang menutup diri terhadap ajaran Islam itu kata Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi itu klaim dari Quran kan gitu. Nah, yang bermasalah itu ketika kita masuk ke dalam surah Al-Ahqaf ayat 6. Di situ diterangkan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila nanti di hari kiamat dikumpulkan manusia, maka sesembahan atau oknum yang disembah oleh orang-orang kafir itu akan menjadi musuh bagi orang-orang kafir itu sendiri. Akan menjadi musuh terhadap mereka. Orang yang disembah, sembahan mereka ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Itu menurut Al-Quran. Ya itu lagi-lagi klaim Al-Quran. Ini noise-nya di mana ya? Itu klaim dari Quran. Tetapi yang jadi perhatian saya, ketika di dalam Bible ternyata apa yang diterangkan Al-Quran itu menjadi betul.
di Bible juga dinyatakan hal yang sama. Artinya saya ingin membuktikan Yesus itu menurut kami kan bukan Tuhan tuh. Bukan Tuhan. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan nanti di akhir zaman, di hari kebangkitan, di hari kiamat, yang mereka sembah, orang kafir sembah itu akan menolak dan menjadi musuh bagi orang Kristen, bagi orang yang menyembahnya. Nah, saya menemukan Kristen menyembah Yesus. Saya ingin membuktikan data Al-Quran, apakah betul selain Allah itu bukan Tuhan. Dan saya ingin membuktikan bahwa sembahan yang bukan Tuhan yang disembah oleh orang-orang di luar Islam itu akan memusuhi yang menyembahnya. Begitu saya pelajari Bible, ternyata betul juga ada. Yesus memusuhi orang Kristen. Yesus mengusir orang Kristen. Yesus kemudian mengingkari pemujaan-pemujaan orang Kristen terhadap dirinya. Itu tertulis di mana? Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bagaimana Yesus menolak Kristen, bagaimana Yesus menolak pemujaan-pemujaan orang Kristen. Seperti itu. Jadi ini begitu saya temukan data itu, saya semakin mantap di Islam. Ternyata apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam, bahwa yang disembah di luar Islam akan memusuhi yang menyembahnya. Nah, Yesus adalah yang disembah, dan ternyata di Bible Yesus memusuhi yang menyembahnya, yaitu Kristen. Apa buktinya? Tertulis begini. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka ini maksudnya orang yang memanggil aku Tuhan, orang yang bernubuat pakai namaku, orang yang mengusir setan pakai namaku, orang mukjizat pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan mengusir mereka dan berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itu dia. Bagaimana tanggapan saudara setelah mendengarkan itu, bahwa Yesus mengusir orang-orang Kristen? Buka mic-nya, bro. Bro, buka mic-nya, bro. Suaranya enggak? Ya, udah, silakan. Apa bang barusan bang? Iya, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan bacaan Quran yang barusan yang saya bacakan kepada saudara? Di situ Allah mengatakan, wa iza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim Bang bisa nggak? kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan, gimana? Ngomongnya jangan bahasa Arab, bisa nggak? Saya nggak ngerti soalnya. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan mereka itu menjadi musuh bagi mereka. Dan sembahan yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadapnya. Ini di dalam Al-Quran. Begitu saya ingin membuktikan kebenarannya, saya tengok orang Kristen menyembah Yesus. Saya carilah data di Bible, apa betul Yesus ini mengusir orang yang menuhankan dirinya. Ternyata betul. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Yesus mengusir dan mengatakan penjahat kepada orang yang menuhankan dirinya. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kata Yesus. Jadi orang Kristen ini diusir oleh Yesus. Itu yang tertuang di dalam kitab saudara. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sikap saudara setelah menemukan data itu, bahwa ternyata Kristen diusir oleh Yesus? Kalau itu saya nggak percaya sih bang. Nggak percaya apanya? Iya, Yesus mengusir apa? Kristen. Orang Kristen. Tapi dalilnya ada di Matius 7. Boleh lihat? Silakan. Ada yang bisa buka kamera? Nih, siap. Matius 7.
Ini kau diusir nih Bang. Silakan Guru. Baca dari 22 Bunda Rahma. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini Oten yang berseru kan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini tinta merah semua ini pernyataan Yesus ya. Jadi kalian tuh diusir. Enyahlah. Bahkan ini kata ibadah, enyahlah ini diusir. iya. Lanjut. Bahkan ibadah kalian itu diingkari oleh Yesus. Padahal ibadah kalian itu sampai pada level mengusir setan. Itu iman yang sudah terlalu tinggi tuh. Ketaatan kalian itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Karena Anda bisa bermujizat, bisa mengusir setan. Tapi ternyata itu adalah ibadah-ibadah pemujaan-pemujaan yang kemudian diingkari oleh Yesus. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak pernah mengenal. Enyahlah daripadaku. Kalian ini semua pembuat kejahatan. Coba. Anda capek beribadah, menyembah kepada Dia, ternyata diusir. Dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Bagaimana Anda menyikapi itu? Ternyata Al-Quran betul. Bahwa yang mereka sembah akan mengingkari sembahan mereka. Penyembah mereka. Gimana tuh? Terus kalau Yesus bukan Tuhan, itu terus yang disalib siapa? Orang fasik. Orang yang terkutuk. Kan jelas di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah sekarang yang terkutuk ini Yesus atau Yudas, kan gitu. Nabi Isa atau Yesus. Atau Nabi Isa atau Yudas. Atau Yesus atau Yudas yang tersalib, yang terkutuk. Kalau dikatakan Yesus, apa sebabnya Yesus terkutuk? Sedangkan di dalam kitab yang ada, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Nah sekarang siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Kan Yudasnya yang makan suap. Berarti yang terkutuk Yudas. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah Yudas. Karena tidak ada alasan yang bisa dijadikan acuan untuk Yesus yang disalib. Dalam hal ini Nabi Isa nggak bisa kemudian. Kan yang terkutuk ini adalah orang yang makan suap. Nah, yang terbukti makan suap siapa? Yudas kan? Kan gitu Bang. Sehingga orang yang menganggap yang mati di atas tiang salib ini adalah Yesus yang mati untuk dosa-dosa mereka, mereka memanggil Yesus Tuhan dan seterusnya, Yesus Tuhan dan seterusnya, Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan dan seterusnya. Ternyata Yesus di akhir nanti mengusir orang-orang ini. Karena yang selama ini mereka sembah itu Yudas. Begitu di akhir zaman orang dikumpulkan semua, muncul Yesus, muncul Nabi Isa. Mereka berbondong-bondong ke Nabi Isa. Kemudian, Tuhan, Tuhan. Nabi Isa kaget tuh. Kalian siapa? Kalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu bukti. Tapi kalau setahu saya sih karena Nabi Isa kan beda dong sama Yesus. Enggak beda sebenarnya. Yang membedakan itu justru karena munculnya Kristen. Kalau antara Islam dan Yahudi aja itu kemudian tidak ada pertentangan kecuali misi kedatangannya sebagai Al-Masih. Karena yang datang kepada Bani Israel ini adalah sosok Nabi yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa Al-Masih. Orang Yahudi menyebutnya Isa Masaha. Orang Kristen entah dari mana tiba-tiba muncul Yesus Kristus. Entah dari mana dia datang menggunakan nama itu, entah ambil dari mana.
Karena Tuhan mengutus sosok Nabi Rasul kepada Bani Israel. Di sana ada serigala yang memalingkan ajarannya. Al-Quran datang, Islam datang meluruskan akan ajaran yang dipalingkan oleh serigala tadi. Sehingga korban dari serigala ini, nabi-nabi palsu ini, itu diusir semua. Diusir. Karena mereka melakukan penyembahan terhadap sosok yang disebut Yesus. Di akhir zaman Yesus itu gak ada. Di akhir zaman nanti itu yang ada adalah Nabi Isa. Begitu Nabi Isa datang, orang-orang yang menyembah Yesus datang ke Nabi Isa, memanggil Nabi Isa Tuhan. Tapi ternyata Isa mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian pembuat kejahatan, aku tak mengenal kamu. Dalil itu ada bung di kitab saudara. Di Al-Quran juga ada. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Itu jelas itu. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu, menjadikan dirimu Tuhan, sembahan selain daripada aku? Wahai Nabi Isa. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma la yasali bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku ajarkan, aku katakan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi hakku untuk aku katakan, aku sampaikan. Seirama dengan Al-Quran. Jadi kalau saya jadi saudara menemukan data begitu di dalam kitab suci saya, saya segera tinggalkan. Karena diusir. Di situ dikatakan diusir. Enyahlah daripadaku, engkau pembuat kejahatan, aku tak pernah mengenal kalian. Wih, malu kali lah. Datang-datang kita bersusah-susah berpuluh tahun sampai meninggal menyembah dia. Begitu di hari kemudian ternyata kita diingkari. Wah, sakit hati kita, kecewa, sedih. Habis itu kita mau kemana minta tolongnya? Ke Yesus, Yesus sudah menolak. Lalu mau kemana? Mau ke Islam, mau ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah diakui sebagai Nabi. Lalu mau kemana? Nabi Musa juga tidak pernah. Kalian ikutin ajarannya. Ya kecuali Paulus. Tapi mau kemana? Paulus sudah di neraka lebih duluan. Karena dialah nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi mau kemana? Minta tolong sama siapa? Kalau di Al-Quran kan jelas dikatakan Nabi Isa-nya itu ketika dikatakan oleh Al-Quran bahwa dia datang kemudian hanya untuk Bani Israel. Dia menyeru kepada Bani Israel. Nabi Musa pun demikian. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ini Nabi Musa yang mengatakan. Dan itu seirama dengan kitab yang ada di tangan saudara. Bahwa beliau Nabi Musa mengatakan dirinya diutus kepada Bani Israel. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tapi mereka Bani Israel berpaling kepada Nabi Musa, berpaling dari ajaran Nabi Musa. Mereka kemudian menganggap bahwa apa yang datang dari Nabi Musa ini hanya mainan. Mereka hanya anggap itu adalah senda gurau. Sampai Nabi Musa berkata, wahai kaumku, mengapa kau menyakiti aku padahal kalian tahu aku ini adalah rasul untuk kalian? Kenapa kau sering menyakiti aku? Kata Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa ketika datang.
Wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yaitu Muhammad. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran birasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Datang setelahku, roh kebenaran datang setelahku, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nabi yang membawa kebenaran itu tidak akan datang. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Inni rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Tidak ada ucapan Yesus, aku rasul, aku diutus untuk seluruh manusia. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Itu kata Allah. Itu kata Allah. Begitu juga pernyataan kemudian Yesus akan datangnya roh kebenaran yang mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Sama. Lalu ketika kemudian didatangkan Islam, banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak mau. Maka Allah mengatakan, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam. Siapakah mereka yang zalim? Ya orang-orang Kristen ini. Karena sudah sampai kepada mereka ajaran Islam, tapi mereka menolak. Maka mereka disebut zalim. Zalim artinya apa? Menganiaya diri mereka sendiri. Sudah tahu diusir oleh Yesus di dalam kitabnya sendiri, tapi tetap aja masuk di dalam imannya, tetap aja mempertahankan imannya seperti itu. Zalim. Seperti itu, saudara, pesan khusus. Jadi kami umat Islam hanya mengingatkan saja. Silakan. Tapi gini bang, ada nggak dalilnya Tuhan abang itu? Ada nggak? Dalilnya gimana? Ya Tuhan Muslim. Dalil Ya, seperti Al-Quran. apa? Ya maksudnya bahwa itu Tuhan gitu. Ada nggak? Ada. Al-Quran surat Taha ayat 14, ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kepada beliau, bermunajat kepada beliau. Jadi saya bacakan dalilnya gini. Dalam surat Taha ayat 14. Isra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha
biqabasin an au ajidu 'alan nari huda. Ketika Nabi Musa kemudian melihat api, lalu Nabi Musa berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Lalu, falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika kemudian Musa mendatangi tempat api itu, dia lalu diseru, wahai Musa, ini sungguh ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na alaika, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, wahai Nabi Musa, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budani wa aqimis salata li zikri. Sungguh wahai Nabi Musa, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Ini pernyataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itu pernyataannya. Silakan. Masih ada, Bang? Jadi saya jadi merinding ini ya, Bang? Ya, artinya Anda melepaskan doktrin dan dogma yang selama ini mencengkeram saudara saya ini terhadap keyakinan saudara. Maafkan saya karena Islam itu memang datang untuk menyelamatkan seluruh manusia yang mau diselamatkan, yang mau menyelamatkan dirinya. Makanya Al-Quran itu tadi kepada ahli kitab pun Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kandungan kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu, wahai ahli kitab, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, cahaya dari Allah dan Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah kemudian Allah pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada manusia yang menginginkan mengikuti keridaannya menuju kepada jalan keselamatan dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan dengan Al-Quran itu manusia kepada jalan yang lurus. Yesus berpesan, apabila Nabi kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Berarti ada masa di mana
muncul pengajar baru yang menyempurnakan kemudian risalah kenabian para nabi, di mana tujuan kedatangannya adalah untuk seluruh umat manusia. Satu, Bung, Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Mazmur 147 dan seterusnya. Nabi Musa dikhususkan spesial untuk Bani Israel. Yesus juru selamat, tapi hanya untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Sungguh Tuhan akan mengutus juru selamat untuk Bani Israel. Titik 2, yaitu koma pembuka, Yesus Kristus. Yesus mengaku apa? Dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lalu Nabi Muhammad gimana? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk satu suku, satu bangsa, satu negara, satu bahasa, tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah engkau diutus wahai Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam, semesta alam. Rahmat ini apa? Kasih sayang. Rahmat bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah kasih sayang. Jadi Islam datang untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Cuman karena ada orang yang kemudian mencoba untuk merusak nama Islam itu, sehingga Islam selalu diidentikan dengan teroris dan seterusnya. Padahal coba kita lihat dan kita resapi, amankah kita minoritas ini di negara ini yang mayoritas? Ingat, Bung, seluruh dunia negara yang paling banyak penduduk Islamnya itu di Indonesia. Dan saya rasa seumur kita hidup di negara ini, negara yang paling aman kurasa itu di Indonesia ini dibandingkan negara-negara yang lain. Padahal umatnya terbesar di dunia, umat Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Tapi alhamdulillah aman. Kalau Islam itu agama yang anarkis, agama teroris, bagaimana mungkin kemudian, mohon maaf nih, penjajah diusir oleh mayoritas Islam meskipun ada pejuang juga dari non-Islam? Bagaimana mungkin mau menyisahkan rumah-rumah ibadah penjajah yang menjajah ratusan tahun, yang akibatnya meluluhlantahkan Nusantara, jutaan orang menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim. Begitu diusir, masakan kalau Islam itu bukan rahmat, tidak meratakan dengan tanah rumah-rumah ibadah penjajah ini? Buktinya tidak. Sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya rumah-rumah penjajah, rumah ibadah penjajah. Belanda, peninggalan Belanda masih ada, Portugis masih ada. Ada. Lembaga kitab mereka yang sekarang menjadi lembaga Alkitab Indonesia itu juga titipan Belanda, warisan dari Belanda. Andai saja Islam itu agama teror, agama yang agama sadis, radikal dan seterusnya, habis lembaga-lembaga Kristen, sekolah-sekolah Kristen yang dibawa oleh Belanda itu rata dengan tanah. Lalu kita bikin masjid aja. Atau kan rampasan perang kan? Mereka diusir, berarti rampasan perang. Dirubah masjidnya kemudian menjadi gereja di rumah masjid. Lembaga kitabnya dirubah menjadi lembaga Al-Quran. Sekolah sunggah Kristennya dirubah menjadi pesantren-pesantren. Tapi kan buktinya tidak. Buktinya tidak. Kenapa? Islam menghargai minoritas yang meskipun seagama dengan penjajah, tetapi mereka butuh rumah ibadah. Islam beri. Mereka ada sekolah, Islam beri. Mereka ada lembaga, Islam beri. Islam tidak pernah menyentuh harta dari penjajah. Semua diserahkan kepada negara. Padahal negara waktu itu belum terbentuk. Nah, inilah buktinya bahwa apa yang diterangkan tentang Islam, teroris dan seterusnya, tak ada bukti. Justru coba lihat, Bung. Coba kita lihat di negara di penjara masalah agama, mengenai syarat, siapa yang lebih banyak di penjara karena masalah agama tentang Islam? Siapa orangnya yang di penjara? Tapi kalau dari Kristen sudah minoritas, paling banyak di penjara mereka. Karena kenapa? Menghujat, belum lagi yang lari ke luar negeri. Menghujat Islam ke luar negeri, Sopiantul, siapa lagi? Paul Song, Saifuddin Ibrahim, Dewa siapa namanya kita? Dewa Bulan dan seterusnya. Di Islam siapa yang ke luar negeri lalu menghujat Kristen yang ada di Indonesia? Tak ada. Tak ada. Harusnya orang Islam itu tiap bulan ke Mekah, tiap bulan ke Arab. Harusnya mereka lari ke Arab, habis itu menghujat Kristen yang ada di Indonesia. Tapi di Islam ada nggak yang kayak gitu? Tak ada. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam hanya agama jihad. Apa itu jihad? Berjuang. Apabila diganggu, apabila diserang, baru mereka jihad. Andai Islam itu bukan agama jihad, Indonesia tak menang. Indonesia tak merdeka.
Kalau hanya mengandalkan Kristen tidak bisa. Kenapa? Karena Kristen itu slogannya apa? Kasihi musuhmu. Belanda datang merampas kopi, kasih juga coklat. Belanda datang merampas kemudian nikel, kasih emas. Karena Kristen itu ajaran kasih. Kalau Islam tidak. Islam itu ajaran agama jihad, rahmatan lil alamin. Nah itu bung pembedanya antara kita. Sehingga ketika Anda berbicara, mana dalilnya dalam Al-Quran tentang Allah? Allah bercerita tentang dirinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi yang setara dengan Allah, yang setara dengan Dia. Nah, itulah Allah ketika bercerita tentang hakikat dirinya. Demikian. Silakan. Mungkin ada yang lain. Adakah kopi campur Masako? Halo Bang Zuma. Ya, halo Bang. Ya, salam kenal. Salam kenal Abang. Ya, dari Surabaya saya Bang. Ya, sama Bang. Oh ya, Saya dari Surabaya. Makassar saya Bang. Oh Makassar. Iya. Ya, saya baru-baru aja sih dengar apa namanya acaranya Abang ini. Tapi belakangan saya dengar banyak juga yang di repost, jadi tertarik juga mau dengar ya. Nah, saya sendiri dari Kristen Bang. Ah, iya silakan saudara. Iya. Tadi saya apa namanya komen di YouTube langsung dihujat. Nggak apa-apa. Biasa Apa namanya? lah, ya. Mungkin kalau saya melepaskan asumsi saya sebagai Kristen dulu karena memang saya Boleh, berasal silakan. dari Silakan, Bang. Islam. Jadi Iya. mungkin saya perlu gambaran besar dulu. Sebenarnya Islam itu ngomong gampangnya, mungkin singkatnya aja dari penciptaan Allah mencipta sampai nanti kiamat itu cerita singkatnya seperti apa sih, bisa digambarkan enggak ya? Iya. Jadi kalau berbicara mengenai, sabar ya Bang, saya nulis dulu ya satu kalimat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Ditanya tentang Allah. Oke. Baik. Jadi kalau di Islam itu Bang, Allah menciptakan kemudian alam semesta. Lalu Allah mengisi bumi ini dengan makhluk yang disebut khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan kepada para makhluknya, pada saat itu aku hendak menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Lalu kemudian para malaikat mengatakan, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak hanya melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah mengatakan, saya lebih tahu daripada kalian. Maka Allah menciptakan Adam alaihissalam. Adam dicipta oleh Allah, kemudian setelah dicipta Adam, perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud. Wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Kemudian semua malaikat sujud kecuali makhluknya yang iblis. Iblis ini enggan kemudian untuk sujud kepada Allah, kepada Adam. Sehingga iblis dikutuk oleh Allah. Kenapa kamu tidak mau mengikuti perintahku? Sementara aku memerintahkanmu untuk menghormat kepada makhlukku yang kubuat dengan tanganku sendiri. Iblis mengatakan, ya itu karena aku ini derajatnya lebih tinggi daripada dia, ya Tuhanku. Engkau ciptakan dia dari tanah sedangkan aku dari api. Nah karena itulah kemudian Allah mengatakan, ya kalau begitu Anda harus menanggung konsekuensinya. Iblis mengatakan, oke. Tapi saya akan membuktikan, kata Iblis, saya akan membuktikan bahwa apa yang saya katakan bahwa derajat saya lebih tinggi dari mereka dengan berikan saya waktu, umur panjang, usia panjang, tangguhkan aku kematianku, panjangkan umurku. Aku buktikan kepadamu bahwa Adam itu lebih rendah dari aku. Aku akan membuat mereka semuanya tersesat kecuali yang
hanya sedikit yang beriman kepadamu. Ya Allah mengatakan, oke, kalau begitu. Maka keadaan itu pun berlanjut. Adam dicipta, iblis menjadi penghalang Adam untuk masuk menjadi kategori hamba yang sesuai yang diharapkan oleh Allah. Iblis menyombongkan diri, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini termasuk dalam golongan orang kafir. Nah, singkat cerita, iblis ditangguhkan usianya, Adam kemudian juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka diberi akal untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semua sudah diserahkan oleh Allah kepada manusia sebagai pemimpin. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Iblis yang selalu merongrong manusia untuk sesat. Tapi akal dan wahyu yang dibawa oleh para nabi akan menjadi penopang untuk menghalang iblis masuk ke dalam pengaruhnya kepada keturunan Adam alaihissalam. Ketika kemudian Tuhan datang kepada Abraham, iblis menggoda. Datang kepada Nabi Musa, iblis menggoda. Ajarannya datang kepada Nabi Isa, iblis pun menggoda. Begitu juga ketika datang kepada ajaran Nabi Muhammad, iblis pun menggoda. Sehingga ada yang kafir, ada yang kufur, tidak mau menerima ajaran itu. Nah, terakhir kemudian manusia ada di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah. Manusia dilepas kemudian. Nah, singkat cerita, artinya kehidupan kita di atas muka bumi ini diperintahkan untuk berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang beriman dan orang yang kufur, hanya ada dua, Bang. Kufur, beriman, taat ataupun ingkar. Orang yang taat, orang yang beriman pasti akan beriman dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Orang yang kufur, orang yang ingkar, bebas. Dia mau hidup apapun silakan, mau melakukan apapun silakan, mau makan apapun silakan, mau dia ibadah silakan, mau tidak silakan. Tak ada perintah. Karena kalaupun mereka ibadah, orang-orang kufur ini, orang-orang yang ingkar ini, ibadahnya pasti dibuat-buat sendiri, bukan lagi dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan proses cara ibadah kepada orang-orang kafir, orang-orang kufur. Tidak ada diperintahkan, orang kufur jangan kau ini, orang kufur puasalah, orang kufur sujud, enggak ada, bebas. Selayaknya hewan, bebas mereka. Tapi orang beriman harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi. Singkat cerita, kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi, maka dihisab kita. Nah, kita dihisab, kita diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Yang turut kepada perintah Tuhan akan masuk ke jannah, yang ingkar kepada perintah Tuhan akan masuk ke dalam neraka. Simpelnya seperti itu. Di Islam itu begitu, Bang. Jadi hidup untuk ibadah, mati untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pencipta, bahwa orang benar dimasukkan ke dalam surga, orang yang buruk akan dihukum di dalam neraka. Demikian. Ya, thank you Bang Suma. Ini karena Sama-sama. sekali ya, tapi ada beberapa poin. Saya bukan berniat menyerang, tapi memang pengen tahu. Pertama itu. Iya, silakan. Terus, ya sebenarnya saya penasaran memang dengan Islam. Cuma memang apa namanya, kita nggak bisa menilai Islam dari pengikutnya, karena banyak juga pengikutnya yang akhirnya membuat saya akhirnya jadi nggak minat juga ngeliat Islam. Karena betul. akhirnya ya kayak gini, misalnya tadi saya komen sedikit, banyak yang langsung ngolo-olo ya kan gitu-gitu. Ya saya tadi paham ada beberapa yang Abang Zuma jelaskan. Tapi karena terlalu singkat mungkin ada beberapa yang akhirnya missing. Nah, Iya, posisi silakan. Nabi Muhammad sebenarnya di mananya untuk sebuah apa ya istilahnya, kalau misalnya kita ngomong tentang penciptaan tadi kan Adam Hawa harus taat. Ya kan? Dia harus taat. Iya. Seperti apa itu kan asumsi saya, Abang jelasin ini mereka masih bisa karena tidak ada nabi ya pada saat Adam Hawa, mereka sendiri harusnya bisa berbicara kepada Allah atau melalui malaikat kayak gitu. Nah, apakah yang ketaatan setelah Adam itu kan banyak tuh nabi-nabi ya kan? Nabi siapa? Posisinya mungkin saya perlu dijelasin tentang posisi nabi-nabi tadi itu setelah Adam, posisinya. Itu Bang. Baik. Jadi kalau di Islam Nabi Adam alaihissalam ini itu kemudian mendapatkan perintah dari Allah, ya, tidak sebanyak perintah Allah kepada nabi-nabi setelahnya, kan gitu poinnya. Lalu kemudian perintah datang kepada Nabi Adam untuk membuktikan bahwa Adam ini diajarkan untuk damai sejahtera.
Ketika dia taat kepada perintah, maka dia akan damai sejahtera. Ketika dia ingkar kepada perintah Tuhan, maka dia akan mendapatkan celaka. Nah, di Islam, Adam kemudian tergelincir. Tetapi Allah mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alai. Adam kemudian bertaubat. Sesuai dengan Kejadian 5 nomor 2. Adam bertaubat, tobatnya diterima, lalu diberkati oleh Allah. Kejadian 5 nomor 2 juga, Adam dan keturunannya diberkati. Jadi tidak membawa dosa waris. Nah, singkat cerita, karena Al-Quran mengatakan begini. Di dalam surat Ghafir ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, yang diceritakan kemudian ini diantaranya adalah Nabi Abraham alaihissalam, Nabi Ibrahim. Wa may yargabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Kata Allah, orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sorry bang. Iya. Aku putus dulu. Silakan. Apa langsung Ibrahim atau Nuh dulu ya? Iya, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Oke. Tapi saya langsung kepada Nabi Ibrahim. Karena Allah gimana? Posisinya Nabi Nuh tidak begitu penting atau ada kepentingan tertentu Nabi Nuh? Enggak, di dalam Al-Quran itu juga diceritakan Nabi Nuh. Bagaimana Bahtera Nuh itu juga diceritakan di dalam Al-Quran. Banyak diceritakan tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Nuh ini. Misalnya di dalam surah Nuh sendiri, ya, ayat 1 sampai ayat 27-28 kalau nggak salah. Di situ Allah kemudian bercerita tentang bagaimana Nuh, bagaimana keluarganya, kemudian dan seterusnya. Hanya saja antara Islam dan Kristen itu pertentangannya mulai dari Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Kalau saya mau bicarakan tentang Nabi Nuh semuanya, Nabi Lut, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman, Salomo, itu bisa 1 minggu kita di sini. Enggak sih, Itu, lebih tepatnya saya mau tahu posisi pentingnya Nabi Nuh, karena kalau kita ngomong kan terlalu jauh juga tuh jumpingnya sampai ke Abraham, terlalu jauh juga jumpingnya. Kan? Maksudnya posisinya Lut mungkin tidak sepenting Nuh kan, tapi kan Nuh ini sesuatu yang mungkin sangat terkenal sekali, mungkin bisa diceritakan bang sebelum ke Abraham, ke Ibrahim. Oke, baik. Oke, baik. Jadi dalam Al-Quran diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan beberapa perintah. An azzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih, kata Allah. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin. Nuh kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian, ani abudullah, sembahlah Allah, wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Sama seperti ajaran Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Fattakullah wa ati'un. Nabi Isa juga menjelaskan itu. Jadi seluruh nabi yang datang kemudian diutus oleh Allah kepada kaumnya, memerintahkan kaumnya untuk taat kepada Allah. Ani abdullah, aku ini hamba Allah. Lalu kemudian perintahnya, ani abdullah, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Itu perintah Nabi Nuh kepada kaumnya. Yaghfir lakum, niscaya Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa kalian. Min zunubikum ayu akhirkum ila ajal musamma, dan menangguhkan kamu, memanjangkan umur kalian sampai pada batas waktu yang ditentukan. Lalu Nabi Nuh mengatakan, inna ajalallah idza ja'ala yuakharu law kuntum ta'lamun. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui. Jadi Nabi Nuh ini menyerukan kebenaran. Rabbi an inni da'autu qaumi lailan wa nahara.
Nabi Nuh berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yaridhum du'ai ila firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari, membelakangi, ingkar kepada kebenaran yang aku sampaikan kepada mereka. Itu seruan Nabi Nuh, keluhan Nabi Nuh kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tapi Nabi Nuh menyeru kepada Allah dan juga menyeru kepada kaumnya agar supaya kaumnya itu mau taat kepada Allah. Ketika dia ingkar, Nabi Nuh tetap saja meminta kepada Allah untuk diampuni kaumnya. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaqshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka ya Allah, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Summa inni da'autuhum jihara. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan, bukan secara sembunyi-sembunyi. Summa inni a'lantu lahum wa asrartum lahum israra. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan juga menyeru kepada mereka dengan diam-diam. Lalu aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Akan tetapi yursilis sama alaikum midrara, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian semua. Lalu Nabi Nuh mengatakan, Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Tapi mereka tidak tergoda. Kemudian kaumnya tidak tergoda. Malah Nabi Nuh bertanya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Tapi kaumnya tetap aja ingkar. Kaumnya tetap aja menolak. Kaumnya tetap aja kemudian bertumbuh dengan keingkaran. Maka Allah kemudian mendatangkan bencana yang besar kepada mereka. Tapi apa kata Nabi Nuh? Qala Nuhun rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yaridhu maluhu wa waladuh illa khasara. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepada aku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Bahkan kata Nabi Nuh, mereka melakukan tipu daya. Wa makaru wa makara kubbara. Mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Kaumnya tuh diceritakan oleh Nabi Nuh. Lalu apa yang terjadi? Didatangkan kemudian musibah yang besar oleh Allah dengan bahtera. Itu yang bisa saya sampaikan, Bang, terkait dengan Nabi Nuh. Oke. Kejadian Nabi Nuh ini juga dihabiskan semua ya, Bang? Tersisa keluarganya Nabi Nuh saja? Iya, betul. Oke. Nah, pertanyaannya, Bang, apa alasan utama Allah itu menciptakan manusia kalau pada akhirnya Dia diciptakan untuk beribadah? Tadi Abang situ sempat singgung. Iya. Tapi kalau beribadah kan berarti asumsinya taat. Kalau tidak, harus berakhir dengan kematian yang sia-sia. Apa tujuannya sebenarnya? Tujuan Allah menciptakan manusia, Bang? Iya, jadi tujuannya untuk menciptakan manusia itu untuk diketahui bahwa Dia pencipta, itu satu. Lalu yang paling pokok untuk beribadah kepada Allah. Terkait jauh daripada itu, Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah yang ditanya, untuk apa kamu menghabiskan usiamu, mata yang kuberi, harta yang kuberi, tangan, kaki, tubuh yang begitu sempurna yang kuberi, kau habiskan untuk apa? Kitalah manusia yang ditanya, kata Al-Quran. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun.
Ya. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Betul. Nah, saya setuju. Tapi kan kita juga secara natural itu mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan, ya gitu. Kenapa Dia menciptakan? Apakah Dia kesepian sehingga Dia harus membuat kita beribadah kepada Dia? Atau adakah sesuatu yang memang lebih mulia dari hanya sekedar kita sebagai manusia hanya disuruh taat gitu? Apakah ada itu saja? Ya, kalau salah satu sifat Allah itu yang melekat pada diri Allah adalah Maha Pencipta. Jadi Allah menciptakan manusia itu karena Dia memang Maha Pencipta, maka Dia menciptakan. Nah, di sisi lain Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika Dia menciptakan makhluknya, tidak menyia-nyiakan makhluk kemudian. Segala yang dibutuhkan kemudian makhluknya disediakan oleh Allah itu sendiri. Kemudian diciptakannya surga sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Sehingga Tuhan menciptakan sesuai kehendaknya, manusia dicipta dengan kehendak bebas. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Beriman balasan surga, yang ingkar balasan neraka. Seperti itu, Bang. Jadi Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Tak ada yang bisa mengurus, memberikan sesuatu indikasi pengaturan terhadap Allah. Sama seperti penciptaan kita. Tak ada yang bisa mengatur bahwa kita tidak ada kemudian komunikasi, ya Tuhan nanti ciptakan saya jadi laki-laki ya. Dari rahim seorang wanita ya. Dari seorang wanita yang hidup di tahun sekian supaya saya lahir di tahun ini, di era ini. Itu nggak ada. Seketika kita kemudian beliau menciptakan, jadilah kita. Jadi kita tidak punya hak kemudian untuk bertanya kenapa Allah menciptakan, kenapa dan seterusnya. Dia punya hak, dia punya kehendak. Seperti itu, Bang. Ya, tapi kan secara natural kita itu bertanya. Hampir semua orang yang mungkin punya nalar bertanya, kenapa Tuhan menciptakan kita kan? Itu secara natural, Bang. Tidak perlu ada, maksudnya tidak perlu ada doktrin apapun untuk itu, tapi itu secara natural kita bertanya. Sehingga dalam doktrinnya di Islam sendiri tadi Abang cerita kalau ternyata penciptaan itu tujuannya adalah untuk supaya Tuhan itu disembah. Ya, untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah yaitu tadi, apakah dengan ibadah tadi itu Tuhan jadi terpenuhi? Jadi apakah dia itu tadi awalnya kesepian sehingga dia itu merasa harus ada yang menyembah, atau ya tadi kalau Abang bilang sifatnya adalah mencipta, sebenarnya kalau dia tidak mencipta apa-apa dia tidak punya sifat mencipta jadinya gitu. Karena sudah mencipta sehingga dia dikatakan punya sifat mencipta. Tapi kalau sebenarnya tidak mencipta, misalnya tidak ada manusia, apakah dia bisa dibilang pencipta? Tidak bisa pasti kan. Logikanya seperti itu, betul Bang? Ya, jadi pada diri Tuhan itu memang sudah melekat sifat. Benar, melekat sifat. Ya, salah satunya adalah Maha Pencipta. Maka Tuhan menciptakan. Sama seperti kita manusia. Manusia itu pada diri manusia itu ada sifat berkarya. Maka dalam sehari kalau kita tidak berbuat sesuatu itu rasanya bingung kita. Itu makhluk. Nah, Allah yang Maha Pencipta ini menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Innama amruhu idza arada say'an ayaqula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya berkata jadi maka jadi. Tuhan mengatakan ada maka semua ada. Karena Dia Maha Pencipta, maka Dia Maha mengadakan segala sesuatu di luar dirinya, itu hak Dia. Nah, terlepas apakah kemudian Tuhan itu akan merasa kurang kalau tidak menciptakan. Pada diri Tuhan itu kesempurnaan. Sempurna Tuhan itu. Tidak pernah butuh ibadah, tidak pernah butuh hak makhluknya. Yang butuh ibadah hanyalah makhluk. Sebagai ciptaan kita butuh untuk beribadah kepada Dia yang telah menciptakan kita. Tapi sebagai makhluk kita butuh kemudian pengabdian kepada Dia yang telah mengadakan kita. Ya, tapi kalau Abang statementnya kayak gitu, bukannya malah jadi kita berpikir bahwa Tuhan kok kurang kerjaan ya kayak gitu. Kalau kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa mempertanggungjawabkan juga apa yang mungkin. Saya sendiri paham gini, kalaupun Tuhan itu istilahnya kita nggak punya hak nih untuk bertanya kepada Tuhan apa yang Dia lakukan kayak gitu kan. Tapi sepertinya Tuhan akan memberikan akal untuk kita itu secara natural juga akan tahu sebenarnya Tuhan tuh menciptakan kita untuk apa sebenarnya kayak gitu. Oke, kalau untuk ibadah. Tapi seandainya nih, kalau ada ternyata tujuan lain yang mungkin kita tidak tahu kayak gitu.
kan kita juga akhirnya nggak bisa berasumsi yang lain kalau memang tidak ada dicatat atau tidak ada berfirman seperti itu. Nah terus bagaimana kita tahu kalau memang tujuannya ternyata ibadah kayak gitu? Ya, Tuhan mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika ditanya, untuk apa kau menciptakan manusia? Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Allah yang tahu tujuannya itu apa. Jadi dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan, ya kita harus turut dengan perintah. Kalau nggak mau turut dengan perintah, itu yang disebut kafir. Kalau tidak mau turut jadi perintah, mungkin bagusnya kita yang jadi Tuhan, supaya kita yang bisa mengatur makhluk, kita yang bisa memerintahkan ciptaan. Karena kita ciptaan, kita yang diatur. Oke, langsung jumping ya Bang ya. Nah, jadi dapat poinnya nih. Kalau Abang bilang kayak gitu, konsekuensi untuk orang-orang yang tidak taat adalah dibakar. Karena itu kesalahan mereka sendiri sebagai manusia. Ya. Pertanyaannya, kalau di doktrin di Islam, dibakar ini apakah selamanya? Karena ada saya beberapa teman itu yang cerita, ada yang percaya bahwa dia dibakar, kemudian disucikan dari api neraka, ditarik lagi kembali ke Allah. Apakah yang lain selain itu? Nah, saya ini perlu tahu karena konsekuensi dari yang tidak ibadah, yang tidak taat ke sama Allah, itu konsekuensinya mati sampai Nuh tadi kan gitu kan? Sudah jelas sampai Nuh, nggak usah sampai yang lain-lain dulu ya Bang ya. Jadi kita tahu konsekuensinya adalah tidak taat, tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah. Konsekuensinya mati di api neraka. Nah, pertanyaannya, api ke neraka ini yang seperti apa yang dipahami Bang? Iya. Jadi yang kekal di neraka itu adalah orang-orang yang kafir, yang menyembah selain daripada Allah setelah datang kemudian ajaran para nabi, para rasul kepada mereka. Itu yang kekal di dalam neraka. Tapi kalau mereka yang tidak kemudian mempersekutukan Allah, tidak menyembah kepada selain daripada Allah, dia percaya Allah itu adalah Tuhan, tetapi mereka kemudian memiliki dosa dan juga memiliki amal kebajikan, maka dosa-dosanya ketika tidak diampuni, berarti mereka harus masuk ke neraka dulu untuk mempertanggungjawabkan kemudian dosa yang ada pada diri mereka. Setelah dosanya bersih, dimasukkan ke dalam jannah surga. Oke, ya berarti betul ya tadi yang saya jelaskan ya dari teman saya, memang ada penyucian di api neraka. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang, kita bisa tahu dosa seberapa besar yang kita bilang tadi tidak taat ya, kita langsung nggak usah pakai dosa deh. Ketidaktaatan tadi itu seberapa besar dengan ibadah kita seberapa besar? Kalau nggak salah, teman saya bilang pencatatan, betul? Iya. Ada yang nyatat, ada malaikat yang mencatat. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang, kalau catatan itu ternyata dosa lebih besar, sampai berapa lama kita akan di neraka? Ya, kalau itu Allahu alam. Oke. Allah yang tahu. Berarti tidak ada catatan di Al-Quran tentang itu, membahas? Iya, betul. Hanya saja Nabi kami baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah. Gimana? Sabar. Oh iya, silakan. Sedikit lagi. Di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, di situ dikatakan semua dosa, semua kesalahan, semua apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, ketika manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, maka itu akan diungkapkan semua. Makanya dikatakan bahwa wa ya'mal salihah, siapa yang melakukan amalan saleh dan seterusnya, itu akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, Allah mengatakan bahwasanya hari itu semua kesalahan diungkap. Kesalahan ini yang pernah kita lakukan di dunia itu diungkap oleh Allah, diperlihatkan. Karena pengadilan, semua yang pernah kita lakukan sembunyi-sembunyi itu akan diungkap nanti. Itu di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Nah, kami di umat Islam itu, Rasulullah Muhammad SAW, fungsinya kami selalu bersalawat kepada beliau karena beliau akan memberikan syafaat. Beliau akan memberikan syafaat sehingga orang yang Islam yang masuk ke dalam neraka itu Rasulullah akan memberikan syafaat.
berdoa kepada Allah untuk memberikan kemudian apa yang disebut syafaat ini. Sehingga umatnya yang masuk ke neraka, dia mintakan doa pengampunan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya mungkin adik saya nanti Pera Istar bisa membuktikan itu dalam hadis Bukhari ya nomor 6886. Silakan Dinda Pera Istar. Ntar ya Bang. Silakan Dek. Wah mantap. Ya jadi sebagaimana yang Gurunda sebutkan itu penjelasannya ada dalam Al-Quran. Surahnya tadi udah dikasih At-Taqabun, dan hadisnya hadis Bukhari 6886 gitu. Tampilin sekarang Gurunda? Iya. Oke. Ini kita buka dulu. Kita open cam dulu. Bukhari 6886. Nah, di sini ketika Rasulullah diajak naik ke Sidratul Muntaha untuk diberikan perintah sholat, sebuah anugerah bagi kita umat Islam. Nah, di sini Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang segala sesuatunya gitu. Sehingga Rasulullah SAW bercerita di sini sesuai dengan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Ini ya Sahih Bukhari 6886. Mana ya? Ini pertama dari sini nih. Beliau berkata, lantas ada seorang penyeru memanggil-manggil, hendaklah setiap kaum pergi menemui yang disembahnya. Maka pemuja salib pergi bersama salib mereka, pemuja patung menemui patung-patung mereka. Terus dan setiap pemuja Tuhan bersama Tuhan-Tuhan mereka, hingga tinggallah orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla, gitu kan. Nah nanti dikumpulnya begitu, sehingga di dalam Islam itu mau bilang itu adalah penghormatan, itu adalah sebuah karya seni, tetap selama patung tersebut ada di dalam bagian peribadatan, maka itu disebut pemuja, dihukuminya pemuja gitu. Lalu lanjut lagi kita ke pembahasan. Nah di sini lalu tersisalah orang-orang yang sujud kepada Allah karena ria dan sum'ah, sehingga ia pergi sujud dan punggungnya kembali menjadi satu bagian. Kemudian titian jahanam, maksudnya titian itu jembatan, didatangkan dan dipasangkan antara dua tepi jahanam. Kami bertanya, wahai Rasulullah, memang jembatan jahanam tersebut misterinya apa? Nabi menjawab, jembatan itu bisa menggelincirkan, menjatuhkan. Ada pengait-pengait besi, ada duri-duri yang lebar dan tajam. Durinya besok yang terbuat dari kayu berduri, namanya sa'dan, atau yang dalam Indonesianya kayu berduri tajam. Orang mukmin yang melewatinya sedemikian cepat, ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, dan ada yang bagaikan kuda pilihan, ada yang bagaikan kuda tunggangan, ada yang selamat dengan betul-betul terselamatkan. Nah ini nih yang ditanyakan tadi. Namun ada juga yang selamat setelah tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu, atau terlempar karenanya di neraka jahanam, hingga manusia terakhir kali melewatinya dengan diseret-seret. Dan kalian tidak bisa sedemikian gigihnya menyumpahiku terhadap kebenaran yang jelas bagi kalian daripada terhadap seorang mukmin ketika itu kepada Allahul Jabbar, gitu. Jadi itu yang dijelaskan oleh Gurunda. Nah sekarang yang aku ingin tanyakan, ketika ada seorang muslim ya, semoga kita semua dijauhkan dari itu, masuk ke neraka gitu, berapa lama? Ditanyanya kan itu, berapa lama di dalam? Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu dosa apa saja yang masih tersisa di dalam badan kita ketika kita mati nanti. Contoh misalnya ada dosa menyakiti orang, ada dosa di mana ada uang orang berada di dalam harta kita, ada dosa di mana kita pernah mengambil barang yang bukan hak kita. Itu kan nanti dikolek tuh. Nah itu kan nanti berubah menjadi apa ya, ketika amalan kita habis ya untuk membayarnya, berubah menjadi seberapa lama nanti di neraka. Sehingga kalau ditanya berapa lama ya kita nggak tahu gitu, berapa banyak dosa kita tergantung. Okay. Tapi yang jelas Islam itu ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana baju yang kotor tidak mungkin masuk langsung ke dalam lemari. Itu.
Silakan. Oke, betul. Makanya itu tadi maksud saya Bang. Jadi saya dapat poinnya kalau Islam itu harusnya pasti masuk surga. Di endingnya kan begitu. Tapi ada beberapa orang yang saya dengar termasuk Kodanditan itu bilang, ya nggak ada yang tahu. Kalau ditanyain apakah Islam masuk surga, nggak ada yang tahu. Insya Allah kayak gitu kan. Padahal sebenarnya penjelasan yang Abang Zuma sama Bang siapa tadi namanya? Peras. Saya Bang Suma. Nah, ini Zuma, aku Sukijat. Silakan. Oke. Ya itu tadi. Jadi benar kan yang saya bilang kalau Islam itu pasti masuk surga, benar? Iya. Yang penting dia tidak syirik. Nah, tadi saya dengar Abang Zuma juga cerita tentang Nabi Muhammad akhirnya keluar di situ kan. Walaupun saya nggak bahas di yang lain-lain ya, tapi akhirnya keluar di situ bahwa Nabi Muhammad yang akan bersyafaat untuk kita, berdoa untuk kita, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tanpa Nabi Muhammad kita bisa masuk ke dalam surga tadi? Karena seharusnya kalau konsep yang Abang bilang tadi, semua orang yang baik dia beribadah ataupun yang tidak akhirnya sampai juga ke surga, kayak gitu. Ya berarti nggak ada yang membedakan kan, kayak gitu. Saya tanpa ada Muhammad, tanpa ada Nabi Muhammad, saya juga oke, karena akan masuk surga juga, gitu. Ya, baik. Jadi simpelnya gini, orang yang hidup sama Nabi Musa atau sama Nabi Nuh, yang taat kepada Nabi Nuh akan selamat masuk surga, yang ingkar neraka. Sama Nabi Abraham yang taat kepada ajaran Nabi Ibrahim masuk surga, yang kufur neraka. Sama Nabi Musa begitu juga adanya, yang taat padanya masuk surga, yang ingkar masuk neraka. Sama Nabi Isa begitu juga adanya. Oke, sama Nabi Muhammad yang tidak mengikuti ajarannya itu disebut kufur, kafir. Dan orang kafir ini neraka kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka masuk ke dalam neraka, hidup di dalamnya secara kekal, tanpa henti. Mereka digoreng, di blender dengan api neraka. Itu dalam Al-Quran, orang-orang kafir yang kufur terhadap Rasulullah. Jadi orang yang berbuat baik tetapi tidak beriman kepada Rasulullah, itu tetap aja dihukum kafir, kufur. Jadi di luar Islam ya neraka, tak ada lagi tempat lain. Makanya Islam itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi tak ada lagi kemudian manusia di luar Islam itu yang harus menunggu nabi lain, beriman kepada nabi-nabi lain, percaya kepada ajaran lain. Tidak, semua untuk manusia Islam itu. Berbeda pada saat Nabi Musa alaihissalam diutus, perintah-perintah Tuhan hanya berlaku kepada mereka. Kita hidup zaman itu, kita tidak mengikuti perintah itu, tidak apa-apa. Karena kita hidup di zaman fatra, hidup di mana tidak ada rasul, tidak ada nabi untuk kita. Yang datang hanya untuk Bani Israel. Yang Bani Israel tidak taat kepada perintah itu, celaka mereka. Kita yang bukan Bani Israel tidak taat kepada perintah itu, tidak apa-apa, karena perintah itu bukan untuk kita. Kita hidup di zaman fatra, di mana kita tidak ada nabi dan rasul kepada kita. Tapi saat ini Nabi Muhammad SAW semuanya untuk seluruh umat manusia. Maka tak ada alasan lagi orang di luar Islam itu bisa masuk ke dalam surga. Karena Islam diutus untuk kepada mereka semuanya, seluruhnya. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Seperti itu, Bang. Oke, berarti yang Islam kalau tidak taat, dia akan disucikan di api neraka, masuk surga. Betul. Yang selama mereka Islam, tidak syirik. Tidak syirik, Oke. menyembah selain daripada Allah. Oke, kalau dia tidak Islam, misalnya dari Neraka. agama lain ya, agama lain kayak gitu, Iya. termasuk saya, otomatis Neraka. kan, termasuk saya masuk neraka, secara kekal. Kekal. Siap. Nah itu kan, berarti saya kan termasuk di neraka. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang, berarti seandainya orang-orang di zaman-zaman tertentu sebelum Nabi Muhammad, tadi mereka taat terhadap Nabi yang paling dekat berarti ya? Iya. Oke. Kalau seandainya Bang, di beberapa zaman Nabi, itu tidak sama dengan apa yang seharusnya. Nah misalnya ini ngomong aja langsung Isa kayak gitu. Apakah Isa yang ada di Al-Quran itu benar-benar istilahnya
membawa orang-orang itu juga masuk ke dalam surga pada saat itu. Gitu. Iya, Apakah betul. tetap harus melalui Nabi Muhammad kayak gitu? Yang hidup sama Nabi Isa tentu tidak. Tentu tidak kan, karena belum ada. Belum datang Nabi Muhammad. Iya. Belum ada kan. Nah, berarti iman kepada Nabi siapa sebelum Nabi Muhammad? Itu Nabi Isa alaihissalam. Berarti kalau Untuk misalnya Bani Israel. kalau untuk Bani Israel Iya. siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Kalau yang zaman Musa itu untuk siapa? Nabi Musa untuk Bani Israel juga. Bani Israel. Berarti semua untuk Bani Israel. Iya. Oke. Nabi Muhammad untuk Seluruh umat manusia. seluruh umat manusia. Oke. Kenapa tiba-tiba langsung ke umat manusia ya? Transisinya dari Adam ini untuk siapa? Kalau misalnya tadi konsepnya saya tanyakan seperti itu, Bang. Adam untuk siapa? Adam tidak diberi syariat kemudian kecuali pada saat dia di surga, di Gan Eden, untuk tidak memakan buah khuldi. Kalau Hanya di sebatas itu informasinya ya. Iya, betul. Nabi Nuh untuk kaumnya ini atau apa? Kaumnya Nabi Nuh. Nah, sedangkan kaumnya dia di zaman itu habis juga kan? Iya, betul. Karena tidak taat. Karena tidak taat. Oke. Nangkep Bang, nangkep. Oke, jadi mungkin saya konfirmasi lagi, Bang. Berarti Ya, gimana? Kelar ya. kenapa dulu Bunda? Suaranya putus-putus ya? Belum dia ngomong, dia belum ngomong. Oh, halo? Iya, iya. Ya. Oke, Bang. Jadi saya konfirmasi lagi, berarti Nabi Muhammad itu untuk semua manusia. Iya. Untuk semua manusia yang zaman setelah Nabi Muhammad saja, tanpa zaman sebelumnya kan? Betul? Nabi Muhammad untuk manusia yang ada di zamannya dan masa setelahnya Setelahnya. Yang sampai kiamat. yang tidak zaman atau sebelum zaman Nabi Muhammad itu nabi-nabi paling dekat. Nabi Isa. Oke. Enggak, itu Nabi Isa hanya untuk kaumnya, Bang. Walaupun dekat, tapi bukan kaumnya Nabi Isa, bukan Bani Israel juga bukan untuk mereka. Mungkin gini, aku bantu ya. Mungkin Wilkumara lah kan selain bangsa Israel kan ada bangsa-bangsa lain. Mereka nabinya siapa gitu kali ya pertanyaannya. Bisa gitu, bisa gitu. Ke situ maksudnya Gurunda. Bisa tentang zaman Iya, juga. iya. Karena Bani kan belum pasti. Salah satunya itu belum pasti pada zaman itu. Iya. Cuma ini yang ngerti. Ini ya Gurunda aku dulu ya, nanti Gurunda sempurnain ya. Nah, jadi yang perlu diketahui oleh Wilkumara, agamanya apa sih? Kristen tadi. Oke, siap. Dianggap Di Islam itu Nabi itu disebut 25 karena Allah mengisahkan yang 25. Tapi sejatinya Nabi-Nabi yang ada di dunia ini itu ada 124.000 dan di dalamnya ada Rasul yang berjumlah 315 gitu. Sehingga setiap kaum itu ada nabi-nabinya sendiri. Nah, kemudian syariat dari nabi-nabi ini, pedoman dari nabi-nabi ini itu semuanya disempurnakan ketika Nabi Muhammad SAW diangkat nabi. Makanya nanti ada perkataan Nabi Muhammad SAW, tidaklah masuk surga orang-orang yang ketika risalahku sudah sampai kepadanya dan mereka menolaknya. Kayak gitu redaksinya. Gitu Wilkumara. Silakan Gurunda. Iya, iya. Al-Quran juga mengatakan seperti yang saya terangkan tadi, bahwa kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antaranya ada yang kami ceritakan, dan di antaranya pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun
membawa satu mukjizat kecuali dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang teguh kepada kebatilan. Itu Al-Quran mengatakan itu. Ghafir, surah Ghafir ayat 78. Jadi banyak nabi yang tidak diceritakan, banyak kemudian rasul yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Yang banyak dikisahkan itu yang terkait dengan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Seperti itu, Bang. Berarti juga di Al-Quran sebenarnya banyak menceritakan tentang Bani Israel. Iya. Tiba-tiba di zaman Nabi Muhammad tidak di Bani Israel. Atau bagaimana? Iya, Bani Israel diserukan kemudian untuk mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ya, ini aku tambahin lagi Gurunda ya, dikit ya. Silakan, silakan. Ya, itu banyak Bani Israel karena ada banyak nabi-nabi yang di sana. Cuma jangan salah kaprah juga. Di Al-Quran pun selain banyak Bani Israel ada juga Bani Irak, ada juga Bani Arab. Siapa nabi-nabi untuk Bani Irak? Ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam. Terus yang Arab siapa? Ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Soleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam gitu. Oke. Mantap ya? Mantap. Ya udah singkat. Tambahannya dikit ya, Israel itu atau Yakub itu ya anaknya keturunan dari Ishak ya. Nabi Ibrahim kan punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Nah ini sampailah Ismail ini kepada Rasulullah. Itu lanjut. Pertanyaan teman kita bagus loh, ini terstruktur rapi mulai dari Adam sampai ke Nabi. Bagus. Salut pertanyaannya, Bro. Masih ada lagi pertanyaan, Bro? Silakan. Ya, mungkin ini terakhir sih. Kesimpulannya sebenarnya mirip ya. Konsep Kristen dan Islam sebenarnya mirip, bahwa kalau di Kristen satu-satunya adalah melalui Yesus, kalau di Islam melalui Nabi Muhammad. Benar, Bang? Iya, betul. Hanya mungkin memang literasinya berbeda. Betul gitu ya? Cuman ini yang membedakan kita, ketika dikatakan Nabi Muhammad sebagai jalan satu-satunya, Nabi Muhammad mengaku itu, bahwasanya seperti yang diterangkan oleh Dinda Kores tadi, Pera Esther, bahwasanya tidak akan pernah masuk dalam surga orang yang sampai kepada masa kenabianku, tetapi mereka tidak beriman kepadaku. Nah, bedanya Yesusnya mengaku untuk Bani Israel saja dan tak ada ucapan beliau untuk seluruh umat manusia. Kalau Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Dan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengatakan akan ada penumpang gelap, akan ada serigala-serigala yang nyamar menjadi Islam, tak ada. Kalau Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel, dan dia memesan kepada Bani Israel bakal ada penumpang-penumpang gelap, serigala yang menyamar domba. Artinya orang-orang yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikutnya. Nah itu bedanya dengan Nabi Muhammad. Oke, Bang. Nah, siap. Sama ini Guruna, sama apa ya? Kalau misalnya disebut kalau Kristen melalui Yesus, kalau Islam melalui Nabi Muhammad. Kalau sesimpel itu seakan-akan sama gitu. Cuman nanti kalau kita masuk ke kaifiat atau tata cara atau teknisnya melalui itu bagaimana, di situ jauh beda gitu. Karena kalau di kami meneladani Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mensyukuri kematiannya Yesus, beda jadinya. Di situ bedanya sih. Enggak gitu juga sih. Oh, enggak gitu ya. Itu terlalu simplify iya, juga, Bang, tadi, Bang. Kan saya bilang tadi itu konsep sebenarnya adalah melalui. Nah, kan makanya saya bilang tadi melalui Isa, melalui Nabi Muhammad, kan begitu kan maksud saya. Bukan yang lain-lain, enggak terlepas dari cara ibadahnya, bagaimana itunya, enggak, bukan gitu, tapi konsep keselamatannya. Bener kan tadi yang tadi Bang Suma bilang bahwa kalau Islam tidak melalui Nabi Muhammad ya tidak bisa, kayak gitu loh. Nggak ada, Guruna nggak ada ngomong kayak gitu. Guruna menjelaskan mengenai seluruh manusia setelah dia dan setelah sampai kiamat itu harus melalui beliau. Loh lah, iya makanya. Berarti kan tidak melalui Nabi Muhammad kan tidak bisa gitu loh maksudnya. Saya kan tadi yang bilang saya masuk neraka tadi loh. Makanya kan berarti kalau tidak masuk surga tanpa melalui Nabi Muhammad begitu.
Kan berarti Tapi izin dulu ya, izin bang saya moderator ini ya. Ini harus dipertegas dulu nih Bang Juma. Ini harus dipertegas dulu. Sebenarnya Nabi Isa alaihissalam itu untuk siapa? Itu dulu dipertegas. Kenapa di zaman Ya, untuk sekarang? Bani Israel tadi udah aku bilang. Ya, terus kenapa masih ada sekarang orang-orang bukan Bani Israel tapi mengaku melalui dia kan? Di sini kan somethingnya Nah, nih. itu ini dia perlu yang Yesus diluruskan. katakan serigala yang nyamar-nyamar sebagai pengikut, itu yang dimaksud oleh Yesus. Makanya aku bilang di Nabi Muhammad tidak pernah berpesan akan adanya penyamar-penyamar sebagai pengikutnya, nggak ada itu. Tapi kalau Nabi Isa ada, Nabi Yesus ada. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Siapa serigala ini? Ya non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Makanya polanya di dalam Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai Bani Israel. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Dan pada hari terakhir nanti, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Ya itu Itu Bang. kata Yesus. Betul. Makanya tadi kan saya konfirmasi bahwa melalui, tidak masalah yang lain ya. Melalui, sama-sama melalui, walaupun tadi abang bilang ada batasannya. Kalau Nabi Isa untuk Israel saja, yang tidak Israel tidak bisa, begitu kan? Iya. Nah, betul kan? Kalau Nabi Muhammad untuk semua. Begitu, betul kan? Iya, betul. Nah, makanya saya bilang sebenarnya kan konsepnya sama melalui, ya kan? Konsepnya sama melalui. Sekarang pertanyaan selanjutnya ini saya moderator supaya jelas ini nggak ngambang. Kira-kira kalau melalui itu Bang Juma, saya tanya ke Bang Juma saja sih. Saya nggak nanya ke Bro ya. Mudah-mudahan juga mendengarkan bahwa apakah melalui saja di situ tidak ada rambu-rambu. Semua para nabi kan ada rambu-rambunya. Rambu-rambu itu bersumber dari yang mengutus dia. Terlepas. Saya bilang kan konsepnya terlepas. Makanya saya cuma perlu tahu apakah Saya tanya Bang Juma dulu Bang. Boleh dong saya nanya dari tadi juga saya dengar. Sorry, Saya udah lama lo nggak pernah nanya Bang Juma. siap-siap. Apakah setiap para nabi itu ada rambu-rambunya? Rambu-rambu itu bersumber dari yang mengutus para nabi Bang Juma. Harus diikuti. Iya. Betul. Silakan. Makanya dikatakan tadi fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa juga mengatakan begitu dalam surah As-Zukhruf. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Nah, di Bible juga ada kan? Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintah-perintahku, segala firmanku. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu jelas itu dalilnya. Jika firman yang kau dengar daripadaku, bukan dariku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Yohanes 14:12. Kan jelas itu. Sama seperti Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan kemudian dalam ibadah, ya itu yang harus kita ikutin. Begitu juga Nabi Isa. Apa yang dilakukan Nabi Isa, itu yang dilakukan umatnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perintah-perintah. Iya. Tapi begini Pak, terakhir satu lagi. Tapi kalau ada nih, Bani Paulus Kristen. ada sebentar dulu, ada ajaran nih, ya Bang Juma ya, menambah-nambahkan, bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang dibawa Nabi Isa alaihissalam begitu, bahkan melebih-lebihkan begitu. Nah ini sebenarnya ini fenomena apa ini gitu loh? Apakah perlu kita gali pada kesempatan kali ini agar orang paham bahwa ajaran Nabi Isa itu kayak gini, ajaran Yesus Masih itu kayak gini. Kenapa ada tambah-tambahan melebihi daripada apa yang diemban Nabi Isa alaihissalam waktu ada di muka bumi? Ini konsekuensinya seperti apa Pak Juma? Iya, kalau dilihat pengakuannya kan musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah dalam Al-Quran. Berarti beliau kemudian datang meneguhkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Dan itu juga Yesus katakan di dalam kitab Perjanjian Baru milik saudara Kristen, bahwa dia datang kemudian bukan untuk merusak tetapi untuk menggenapi, melengkapi, menyempurnakan. Bahkan dia mengecam orang yang meninggalkan hukum Taurat itu. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan dalam kepercayaan orang Yahudi di Ulangan 6, Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku. Nah, Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku lakukan, untuk aku kerjakan dan seterusnya. Artinya, ya Yesus sendiri tidak menambah dan tidak mengurangi firman, tidak menambah dan tidak mengurangi syariat yang datang kepada dirinya.
Ya, jadi kalau ada yang menambah, ada yang mengurangi, itu tadi aku bilang, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tidak setiap orang yang menyeru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu di mana? Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa hari Sabtu. Kehendak Bapa bersunat. Kehendak Bapa jangan makan babi. Kehendak Bapa jangan ada sembahan lain selain daripada dirinya. Itu kehendak Bapa semua tuh. Nah, tapi apakah saudara-saudara Kristen ini kemudian melakukan kehendak Bapa? Buktinya mereka hari Minggu, buktinya mereka makan babi, buktinya mereka tidak bersunat, buktinya mereka menyembah 3 pribadi. Artinya wajar ketika Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wajar kemudian. Karena mereka menambah-nambahkan firman Tuhan. Mereka menambah-nambahkan apa yang Tuhan tidak pernah perintahkan mereka lakukan. Begitu Bang Andi. Tapi siapa tokoh di balik ini Bang? Sehingga tadinya Nabi kok jadi Tuhan gitu loh. Siapa tokoh ini di balik ini semua? Kenapa diterangin ini? Jangan Bunda, sabar. Ini kan bagus ini orangnya. Silakan. Ya, kalau kita lihat ya, Yesus kan mengatakan kepada muridnya nih, mohon maaf ini bukan Al-Quran, tapi dalam Bible, Matius 7 nomor 15. Wahai muridku, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai nama Yesus. Itu tanda-tandanya tuh. Nah, sedangkan di Islam tak ada yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, itu tak ada. Adanya di Kristen. Sebenarnya kalau tadi ini sih, sorry Bang ya. Iya, silakan Bang, silakan. Aku udah langsung itu sih, logiknya Abang tadi kan kalau Isa kan untuk Bani Israel. Udah langsung patah sih semua. Gitu, nggak usah ngomongin yang lain-lain, udah langsung patah kok sampai situ. Jadi kan otomatis Isa cuma hanya untuk orang Israel. Orang Israel. Di luar itu kan sudah tidak ada. Jadi saya nggak akan pusing ngomongin yang lain kayak gitu loh. Karena udah batal. Karena kalau saya akan ngomongin yang lain, semua batal gitu loh. Ngerti Pak, ngerti. Terima kasih. Makanya Bang. Makanya kan tadi saya patah di situ aja. Karena memang sudah logika Abang sampai situ tadi tuh, yang Isa hanya untuk orang Israel. Gitu. Udah sampai situ patah, nggak mungkin saya bicara yang lain pasti. Tapi Pak Willy izin terus, kenapa Pak Willy masih di persimpangan Pak? Di persimpangan gimana Bang? Kan logika itu data Pak, data. Abang kan udah mengetahui Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Kita kan ini bukan Bani Israel begitu. Sesudah Nabi Isa kan ada Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, diterangin Bang Yoma. Kenapa Anda tidak berpikir Bang? Gitu loh maksudnya. Bukan tidak berpikir Bang, makanya saya join, saya tanya. Masya Allah. Saya kan bertanya ini karena saya nggak ngerti gitu loh. Bukan siap Bang, maaf ya Bang. Gitu loh. Kalau saya ngerti mah ngapain tanya gitu. Ya. Maaf ya Bang. Saya kan mau, karena saya ini suka menguji logika, tapi saya tidak suka menggabungkan sesuatu. Kalau misalnya Abang tadi bilang tentang apa Isa yang sudah sampai, ya itu untuk Bani Israel saja, udah langsung patah dah logikanya. Saya nggak akan bawa-bawa yang lain kayak gitu. Saya ngikutin logikanya aja gitu loh. Gitu. Bukan masalah data, bukan masalah apa, tapi saya ngikutin logikanya berpikir kayak gitu loh. Kalau memang Israel tadi itu Isa untuk Israel aja udah langsung patah yang lain-lain. Nah, memang saya perlu tahu apa yang dipahami teman-teman Muslim kayak gitu. Karena memang saya pengen tahu Bang kayak gitu. Iya. Oke Bang, sering-sering naik di sini Bang untuk berbagi, saling berbagi kita. Sering-sering naik sini Bang. Siap Bang.